balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakal bahas tentang bilangan negatif. Ayo, siapa yang masih kesulitan memahami bilangan negatif? Atau mau jelaskan bilangan negatif secara real, gak abstrak, yang lebih mudah gitu? Oke, kita simak ya. Ada yang hari Minggunya suka nonton kartun? Ada kartun favoritnya di sini? Iya, dan kartun-kartun ini berasal dari Jepang. Misal kita mau ke Jepang nih, waktu tanggal keberangkatan kita kira-kira di sana lagi musim apa? Lalu suhunya sekitar berapa? Kalau musim semi di sana bulan Maret sampai Mei. Nah, suhunya 5 derajat hingga 18 derajat Celcius. Musim panas Juni sampai Agustus, 26 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Kalau musim gugur September sampai November, itu suhunya 12 derajat hingga 24 derajat. Nah, di sana ada musim dingin, teman-teman. Itu bulan Desember sampai Februari dan suhunya bisa-bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita amati suhu di Tokyo di beberapa musim ya. Pada saat akhir musim gugur, suhu berkisar 10 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu terus turun pada musim dingin. Kali ini, jika dihitung dari pengamatan terakhir, suhu menurun 14 derajat. Nah, berapa suhu saat ini? Pengamatan terakhirnya tadi 10 derajat Celcius ya. Lalu turun 14 derajat. Nah, ayo kira-kira berapa? Kita cek ya. Jadi kalau masih kesulitan, kita bisa pakai bantuan garis bilangan. Nah, misalnya nih, kita pakai kelinci. Karena pengamatan terakhir itu 10 derajat Celcius, kita tempatkan kelincinya di angka 10. Lalu, karena suhunya turun, atau kalau di garis bilangan itu bergerak ke kiri, bergeraknya berapa? Iya, 14. Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, suhu saat ini berapa? Iya, negatif 4. Nah, ini secara matematisnya bisa kita tulis dengan 10 dikurangi 14. Hasilnya berapa? Negatif 4. Nah, ini namanya bilangan negatif atau bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. Oh iya, di garis bilangan itu nolnya kan di tengah ya biasanya. Kalau semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kayak gitu. Nah, coba kalau negatif 9 derajat Celcius dan negatif 4 derajat Celcius, kira-kira lebih dingin yang mana? Atau lebih kecil yang mana? Iya, negatif 9 derajat Celcius. Nah, ceritanya dilanjut ya. Lalu pada musim semi, suhu naik 9 derajat. Berapakah suhu pada musim semi ini? Di garis bilangan, karena pengamatan terakhir tadi, setelah kita hitung kan negatif 4 ya. Jadi kita tempatkan kelinci di negatif 4. Kemudian musim semi suhunya naik 9 derajat. Karena naik, jadi bergeraknya ke kanan. Berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, suhu musim semi ini 5 derajat Celcius. Matematisnya bisa kita tulis negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Begitu. Sebenarnya ada cara lain untuk memahami bilangan negatif. Kita coba ya. Misalnya nih, kita punya kartu sakti, bisa buat belanja apa aja. Kalau kita nabung, maka uang kita bertambah.
Dan kalau kita pakai belanja, uang kita berkurang. Nah, setiap transaksi atau bertambah atau berkurangnya uang kita akan tercatat di buku tabungan. Oke, mari bertransaksi. Jadi nanti di buku tabungan itu ada beberapa kolom. Kolom transaksi yaitu uraian transaksi kita apa, lalu kolom debit untuk uang masuk kita, dan kolom kredit untuk uang keluar kita, dan saldo yaitu sisa uang kita. Nah, ceritanya nih, Tina menabung di bank sebesar 100.000. Jadi kolom transaksi kita tulis menabung, dan karena uangnya masuk jadi 100.000 kita tulis di kolom debit, dan saldonya 100.000. Pulangnya Tina belanja alat tulis 30.000. Kita tulis beli alat tulis. Nah, masuk kolom mana? Iya, kredit, karena uang kita keluar. Negatif 30.000. Jadi negatif di sini kita lambangkan uang kita keluar ya. Jadi awalnya uangnya 100.000, lalu keluar 30.000. Jadi saldonya 70.000. Lalu membeli es krim dan burger 20.000. Maka uang keluar juga negatif 20.000. Nah, uangnya Tina tinggal 50.000. Keesokan harinya Tina diberi uang paman U dan langsung ditabungkan sebesar 50.000. Jadi uang masuk ya 50.000. Awalnya punya uang 50.000 di tabungan, lalu ditabungkan lagi 50.000. Jadi uangnya Tina 100.000. Ketika melewati sebuah toko, ia melihat baju yang ia inginkan. Nah, bajunya ini harganya 120.000 rupiah. Kalau Tina jadi beli, kira-kira saldonya tinggal berapa? Iya, negatif 20.000. Nah, secara matematisnya 100.000 dikurangi 120.000 sama dengan negatif 20.000. Nah, uang Tina negatif 20.000. Artinya Tina berhutang 20.000 ke bank. Nah, ini hanya perumpamaan. Biar apa? Biar lebih mudah. Jadi kita anggap negatif itu sebagai hutang. Nah, coba ya. Kalau negatif 100.000 atau 10.000, kira-kira besar mana? Iya, 10.000. Kenapa? Karena pada 100.000 itu ada tanda negatif atau hutang. Kan lebih baik kita punya uang 10.000 daripada punya hutang 100.000 gitu. Tiba-tiba muncul notifikasi di HP Tina, ada uang masuk di tabungan sebesar 50.000. Matematisnya bisa kita tulis negatif 20.000 saldo terakhir tadi setelah beli baju, kemudian ditambah uang masuknya 50.000, dan sisanya atau saldonya 30.000 rupiah. Nah, kalau kalian masih bingung tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kalian bisa pakai bantuan garis bilangan. Tapi nanti ingat aturan mainnya, maju atau mundur, ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, biar lebih real, jadi bisa ngajak siswanya untuk beraktivitas langsung. Misal kayak di gambar ini, jadi bikin garis bilangannya tuh real, benar-benar bisa dipegang. Jadi nanti bisa lompat-lompat atau mau tempel-tempel itu boleh. Jadi anak-anak lebih suka seperti itu karena lebih beraktivitas, karena bermatematika itu sebenarnya beraktivitas. Nah, setelah paham, nanti kalian bisa pakai permainan untuk mengasah kemampuan kalian. Nah, nanti link permainannya saya kasih di description box ya. Lanjut ya, kita bahas tentang perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan negatif. Nah, kasus pertama, 3 dikali negatif 4.
Artinya apa? Kan tadi pengertian dari perkalian itu penjumlahan berulang. Jadi 3 kalinya negatif 4. Kita siapkan aja kurungnya 3, karena 3 kalinya. Lalu isinya kurung itu negatif 4. Jadi hasilnya berapa? Negatif 12. Kalau kita simpulkan, jadi 3 tadi positif, negatif 4 itu negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Kasus keduanya, kalau negatif 2 dikali 5. Nah, gimana cara menuliskannya? Karena sebanyak negatif 2, jadi kita menuliskannya kurungnya ada 2, lalu kita bubuhkan di sana tanda negatif. Isinya kurung apa? 5. Gitu. Ini hasilnya berapa? Ya, negatif 10. Jadi bisa kita simpulkan negatif dikali positif sama dengan negatif. Kasus ketiganya, kalau 4 kali 7, 4 kalinya 7, mudah ya. Jadi penjumlahan 7 sebanyak 4, 28. Kesimpulannya, positif dikali positif sama dengan positif. Kasus keempat, negatif 3 dikali negatif 2. Analog dengan yang kasus 2 tadi ya. Jadi kita kasih kurungnya itu 3, kita bubuhkan tanda negatif, dan di dalamnya kurung itu ada tanda atau ada angka negatif 2 gitu. Nah, karena negatif yang berurutan jadinya positif, maka hasilnya 6. Ada cara lain juga. Jadi kita bisa urutkan, misal dari yang positif ya, kayak 1 dikali negatif 2, hasilnya kan negatif 2. Lalu turun 0 dikali negatif 2, hasilnya 0. Nah, sekarang beralih ke negatif ya. Jadi tadi diurutkan 1, 0, negatif 1, seperti itu, berurutan. Kalau negatif 1 dikali negatif 2 berapa? Nah, ngajarkannya itu kita lihat keteraturan di sebelah kanan. Dari negatif 2 ke 0 itu bertambah 2. Maka untuk menjawab negatif 1 dikali negatif 2, kita lihat keteraturannya lagi. Maka 0 ditambah 2, hasilnya 2. Turun lagi, negatif 2 dikali negatif 2 berapa? Nah, kita lihat keteraturan sebelah kanan. Plus 2, maka 4. Nah, sampai kita pada soal negatif 3 kali negatif 2. Kita lihat keteraturannya, negatif 2, 0, 2, 4, maka hasilnya 6. Nah, sama kan? Gitu. Jadi bisa kita simpulkan negatif kali negatif hasilnya positif. Analog buat pembagian ya. Jadi sama. Dari keseluruhan ini bisa kita ringkas. Kalau tandanya sama, artinya positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya itu positif. Nah, sebaliknya kalau tandanya beda, negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka hasilnya negatif gitu. Gimana? Sudah jelas? Sudah paham? Mau nyoba? Oke, silakan. Semoga bermanfaat. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai